Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidiatul Khairiyah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab PBA 1 dengan NIM 0302241019. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep filsafat pendidikan Islam. Yang dimana saya akan menjelaskan terlebih dahulu dengan definisi filsafat, definisi pendidikan Islam, definisi filsafat pendidikan Islam, fungsi filsafat pendidikan Islam, dan metode pengembangan filsafat pendidikan Islam. Nah, sedikit saya akan menjelaskan tentang definisi filsafat. Apa sih itu filsafat? Filsafat yang berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang dimana antara gabungan dua kata philo dan sophia yang bermakna cinta dan kearifan. Kata filosofia ini juga bermakna dengan cinta ke pendidikan, atau dengan kata lain orang yang senang mencari ilmu dan kebenaran. Nah, jadi filsafat ini metode berpikir, metode logika berpikir yang digunakan untuk mencari ilmu dan pengetahuan. Filsafat ini juga bisa melahirkan ilmu dan pengetahuan berdasarkan kenyataan dan prinsip-prinsip dasar pada diri manusia. Nah, selanjutnya definisi pendidikan Islam. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Islam dan pendidikan. Nah, Islam yang mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah, bukan dari manusia dan bukan datang juga dari Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, Islam juga bermakna berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan pendidikan yang dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan dengan kata tarbiyah yang artinya pendidikan. Pendidikan adalah suatu pengajaran yang dapat menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kita untuk secara perlahan bisa mencapai tujuan yang dapat kita harapkan. Nah, jadi definisi pendidikan Islam ini adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan segala potensi-potensi yang ada dalam diri kita dan berpedoman kepada Al-Quran, hadis ataupun ijtihad untuk mewujudkan fungsi dan tujuan manusia di muka bumi ini. Nah, kemudian di sini menjelaskan tentang definisi filsafat pendidikan Islam, yang dimana konsep pemikiran filsafat pendidikan Islam ini mengacu kepada ajaran Islam tentang kemampuan hakikat manusia untuk dibina, dikembangkan, dibimbing untuk menjadi manusia muslim yang pribadinya dijiwai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Ataupun secara singkatnya, filsafat pendidikan Islam ini adalah filsafat pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam ataupun filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam ini bukan filsafat yang bersifat bebas seperti filsafat-filsafat pada umumnya. Nah, selanjutnya di sini membahas fungsi filsafat pendidikan Islam, yang dimana fungsinya adalah yang pertama memberikan landasan dan sekaligus mengarahkan kepada proses pelaksanaan pendidikan yang berdasarkan Islam. Yang kedua, melakukan kritik dan koreksi terhadap proses pelaksanaan pendidikan Islam. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap metode yang digunakan dalam proses pendidikan Islam.
Nah, jadi maksud dari fungsi-fungsi filsafat pendidikan Islam ini adalah filsafat pendidikan Islam ini merupakan pemikiran mendasar yang dilandasi dan mengarahkan proses pelaksanaan pendidikan Islam. Nah, maka dari itu filsafat pendidikan Islam ini menggambarkan suatu proses sampai mana digunakan dan bagaimana proses itu dapat dilaksanakan. Nah, masih dalam fungsi filsafat pendidikan Islam ini, filsafat pendidikan Islam ini juga mengkritik-kritik terhadap metode-metode yang digunakan dalam proses pendidikan Islam ini. Dan juga filsafat pendidikan Islam ini memberikan arahan mendasar terhadap metode yang harus untuk didayagunakan atau diciptakan agar efektif untuk mencapai suatu tujuan. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang metode pengembangan filsafat pendidikan Islam. Yang dimana metode ini pertama menggunakan bahan-bahan dalam pengembangan filsafat pendidikan. Yang dimaksud dengan bahan yang digunakan ini seperti bahan tertulis, seperti Al-Quran dan hadis yang disertai pendapat para ulama. Dan bahan yang diambil ini dari pengalaman dalam praktek kependidikan. Yang kedua ada metode pencarian bahan. Nah, untuk mencari bahan-bahan yang tertulis tadi bisa didapatkan dari studi kepustakaan dan studi lapangan untuk masing-masing prosedurnya yang telah diatur. Khususnya Al-Quran dan hadis tadi didapatkan juga dari ensiklopedia Al-Quran. Yang ketiga dengan metode pembahasan. Nah, yang dimaksud metode pembahasan di sini yang berdasarkan pendekatan rasional dan logis terhadap sasaran pemikiran secara bisa induktif, dedukatif, dan analisa ilmiah. Yang keempat, metode pendekatan. Nah, pendekatan ini biasanya diperlukan dalam analisa dan berhubungan dengan teori-teori keilmuan tertentu yang akan dipilih untuk menjelaskan fenomena-fenomena tertentu juga. Mungkin sekian penjelasan konsep dasar filsafat pendidikan Islam dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.